Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 19 Juni 2023, Pekan Biasa ke-11. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Bacaan yang pertama hari ini mengungkapkan kepada kita bagaimana sikap Paulus terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, yang hidup bersama dengan dia, terutama sikap Paulus terhadap jemaatnya di Korintus, yang kepada jemaat itu Paulus diutus. Apa saja sikap Paulus? Sebelum sampai pada sikap Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bagi saya bacaan pertama hari ini juga mengungkapkan pandangan pemikiran Paulus terhadap jemaat di Korintus. Pertama-tama, dia tidak melihat mereka dari sudut tuan dan bawahan, yang berkuasa dan bawahan. Dia tidak pertama-tama melihat dari sudut fungsi, dari sudut hierarki, di mana ada atas bawah, ada tuan dan ada hamba, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Dia tidak lihat itu. Dia melihat jemaatnya di Korintus sebagai rekan-rekan sekerja dalam karya pewartaannya. Dia melihatnya sebagai sahabat sepelayanan yang harus dilibatkan, yang harus mendapat peran untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun gereja di Korintus. Pandangannya tentang jemaat di Korintus seperti itu mempengaruhi sikap Paulus kepada jemaat di Korintus. Akhirnya dengan latar belakang pandangan seperti itu, Paulus pertama-tama melihat jemaatnya di Korintus itu sebagai orang yang sejajar dengan dia. Orang yang bersama dengan dia mesti berbuat sesuatu untuk membangun kerajaan Allah dan untuk membangun jemaat di situ. Pandangan Paulus bahwa orang-orang di Korintus, orang yang dia hadapi, yang kepadanya dia diutus, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai hambanya, bukan sebagai orang yang lebih rendah, tetapi sebagai teman, sebagai sahabat seperjuangan, sebagai rekan-rekan sekerjanya. Karena itu dalam konteks atau dalam kerangka itu, dia lalu memberikan nasihat. Nasihat pertama yang Paulus berikan adalah supaya mereka, jemaat di Korintus, sebagai rekan-rekan kerjanya, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang ada dalam diri mereka. Apa saja kasih karunia Allah itu? Kasih karunia Allah itu bisa dalam wujud kualitas kerohanian yang ada dalam diri jemaat di Korintus itu. Sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kemampuan, talenta, apa saja yang menjadi kualitas hidup mereka yang sudah ada di dalam dirinya, itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah juga berada di luar diri jemaat di Korintus. Misalnya ada kesempatan, ada waktu, itu juga kasih karunia Allah. Dan Paulus berpesan, Paulus memberi nasihat,
untuk jangan pernah menyia-nyiakan itu. Artinya dalam konteks karya pewartaan Paulus sendiri, Paulus mengajak mereka, mari berjuang bersamanya dengan menggunakan semua kemampuan, kepintaran, talenta, bakat yang ada dalam dirinya. Mari gunakan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. Jangan membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Tapi semuanya harus dipergunakan. Semuanya harus dipakai dengan sebaik-baiknya untuk membangun kerajaan Allah. Untuk membangun gereja. Atau untuk membangun dirinya. Jemaat di Korintus sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka lebih lanjut, Paulus menasihatkan mereka untuk menjadi seperti dia. Harus bersabar ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan. Karena Paulus juga pernah mengalami dalam Tuhan. Dia kelihatan seperti sudah sangat terdesak. Tapi toh tidak pernah hancur. Dia tetap hidup. Walaupun kelihatan seperti mau mati, tapi masih tetap hidup. Karena apa? Karena Paulus selalu berada bersama dengan Tuhan dan menggunakan semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dia gunakan itu untuk karya pewartaannya. Saudari dan saudara terkasih. Apa pesan bacaan pertama untuk kita? Poin yang sangat penting. Yang harus saya garis bawahi dan harus menjadi permenungan kita semua, saya dan Anda, adalah cara pandang Paulus tentang orang yang ada di luarnya, orang yang hidup bersama dengan dia, jemaat di Korintus, sebagai sahabat, rekan sekerja. Ini sangat penting. Dalam kehidupan menggereja, kita ada bersama dengan yang lain. Kita ada bersama dengan anggota gereja yang lain. Kita ada bersama dengan teman-teman kita. Maka pandanglah mereka. Tidak pertama-tama dari sudut hierarkis. Atas bawah. Tuan dan hamba. Menganggap mereka lebih rendah dari kita. Tidak. Pandanglah mereka sebagai rekan-rekan, sahabat-sahabat sekerja. Dalam lingkup keluarga juga. Kita bersama sebagai orang tua dan anak-anak. Kita diminta terinspirasi dari sikap Paulus terhadap jemaatnya di Korintus. Kita diminta melihat anak-anak kita tidak pertama-tama dari sudut hierarkis. Dia itu bawaan kita. Karena kita yang melahirkan dia atau melahirkan mereka. Dia itu lebih rendah dari kita. Kita adalah orang tuanya. Dia adalah anaknya. Tidak. Melihat anak-anak juga sebagai rekan, sahabat. Nah, ketika kita mempunyai kerangka pemikiran seperti itu. Melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Yang hidup bersama kita. Sebagai sahabat. Itu akan mempengaruhi kita terhadap mereka. Itu akan mempengaruhi kita terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita pada akhirnya tidak sebagai objek yang hanya mendengarkan dan melaksanakan perintah dan titah kita sebagai orang tua. Tidak. Ada hal yang menyangkut keluarga, ada hal yang menyangkut bahkan kehidupan anak sendiri. Kita akan panggil, kita akan mengajak dia, anak-anak, untuk berdiskusi, untuk berbicara. Entah itu tentang kehidupan keluarga secara umum maupun tentang kehidupannya sendiri. Kehidupan anak itu sendiri. Mereka harus diajak untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan-pandangan. Dengan pemahaman bahwa anak adalah juga sahabat, rekan bagi orang tua. Itu mempengaruhi sikap kita terhadap mereka. Tapi kalau kita memiliki pandangan terhadap anak sebagai orang yang ada di luar kita dari sudut atas bawah, fungsi anak lebih rendah, maka kita pun akan mengatur dia
sesuai dengan maunya kita. Sesuai dengan keinginan kita. Karena anak kita anggap sebagai objek yang mau tidak mau harus mengikuti apa yang kita katakan. Keliru. Dalam konteks dan terinspirasi dari sikap Paulus kepada jemaat di Korintus menurut bacaan pertama hari ini. Andai kata kita punya sikap seperti itu dan pandangan tentang anak sebagai orang atau objek yang lebih rendah dari kita keliru. Demikian juga dalam kehidupan menggereja secara lebih luas. Lihatlah orang-orang dalam lingkungan kita, dalam wilayah paroki kita, bahkan dalam masyarakat, itu sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat, kita akan memperlakukan orang dengan baik. Karena kita merasa kita sama. Kita bahkan bisa melibatkan mereka. Dan orang tidak akan pernah enggan untuk ikut terlibat karena kita sudah menghormati mereka. Menempatkan mereka sama seperti kita. Saudari dan saudara terkasih, dalam nada yang hampir sama. Itu juga yang dikatakan dalam bacaan Injil. Yesus mengatakan kepada para muridnya saat itu. Dan kepada kita sekalian yang mendengarkan dan merenungkan perikop Injil hari ini. Kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus memberikan perintah. Sekarang jangan lagi seperti itu. Bila ada orang yang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Kita semua tahu artinya. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa kita tidak perlu membalas? Tidak hanya karena perintah Yesus seperti itu. Memang pertama-tama kita harus melaksanakan perintah Yesus. Tapi dalam konteks bacaan yang pertama, kalau kita melihat orang yang ada di sekitar kita sebagai sahabat kita, maka kita tidak akan pernah melihat orang yang ada di sekitar kita sebagai musuh yang harus dihabisi. Karena dia sudah melakukan seperti ini kepada saya juga akan balas melakukan itu terhadapnya. Itu kalau kita lihat orang lain di sekitar kita yang memperlakukan kita tidak baik sebagai musuh. Tapi kalau kita melihatnya sebagai sahabat, sekalipun dia memperlakukan kita secara tidak baik, kita tidak pernah akan melakukan hal yang sama kepada orang itu. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana kira-kira? Apa yang bisa kita lakukan? Atau bagaimana perasaan kita? Kalau tuntutan Yesus seperti itu. Memang berat, tidak gampang. Tapi juga bukan tidak mungkin. Asalkan kita mau melepaskan egoisme kita akan mampu mengikuti atau menata kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.